kita akan masuk pada materi baru. Namun sebelum kita mulai, Ibu minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ada yang mau? Ya, silakan Arif. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Kita akan semoga kiranya kita belajarkan Baik, terima kasih Ariel. Anak-anak, hari ini kita akan bahas pada materi baru. Jadi sebelum kita mulai, Ibu mau supaya kita lebih semangat, Ibu mau kasih satu yel-yel. Di mana yel-yel ini sebentar Ibu punya kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi kalau Ibu bilang matematika sosial, kalian semua serentak menjawab, siap hitung, pasti untung. Oke? Bisa? Bisa, Ibu. Kita mulai ya. Matematika sosial, Siap hitung, pasti untung. oke, tepuk tangan. Karena kalian sudah sangat semangat sekali, Ibu yakin kalian hari ini akan sangat siap untuk menerima materi kita pada hari ini. Jadi materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang aritmatika sosial. Aritmatika sosial itu dari dua kata, yaitu aritmatika dan sosial. Aritmatika, kira-kira ada yang tahu tidak? Aritmatika itu apa? Ya, sih, silakan. Hitungan. Oke, betul. Kalau sosial ada yang tahu? Ya, Anita silakan. Kalau sosial itu adalah interaksi sosial. Oke, betul sekali. Berarti aritmatika sosial ini, kira-kira dari kalian nih ada yang bisa menyimpulkan dari jawaban dari dua teman kalian tadi, definisi dari aritmatika dan sosial? Kira-kira ada yang bisa mendefinisikan secara lengkap apa itu aritmatika sosial? Oke, tidak apa-apa, itu saja ya. Jadi aritmatika sosial anak-anak adalah salah satu materi matematika yang erat sekali kaitannya dengan interaksi kita dalam kehidupan sehari-hari, baik melakukan transaksi, terutama terkait dengan penggunaan mata uang. Jadi mungkin kalian sendiri pernah mengamati atau kalian pernah merasakan di mana dalam kehidupan sehari-hari kalian sering melakukan transaksi, baik melakukan transaksi di kios atau ke pasar atau di mana saja yang menggunakan uang. Nah, itulah contoh dari aritmatika sosial. Oke, dalam matematika ini ada beberapa sub pokok yang akan kita bahas. Adalah yang pertama itu kita menentukan harga jual, kemudian harga beli, untung, rugi, serta presentase dari untung dan rugi. Inilah keempat sub pokok yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah harga beli. Kira-kira kalian ada yang tahu tidak harga beli itu apa? Oke, kasih contoh ya. Misalnya nih, ketika ini, kamu namanya siapa? Setin. Ketika Setin pergi ke kios, dia membeli pulpen dengan harga Rp3.000. Nah, Rp3.000 ini kan uang yang dikeluarkan Setin untuk membeli pulpen. Nah, itulah yang dinamakan dengan harga beli. Modal yang kita keluarkan untuk mendapatkan suatu barang. Oke, sudah paham ya? Yang kedua adalah harga jual. Nah, harga jual ketika misalnya nih Ariel dia punya buku ada 2. Dia mau menjual kembali bukunya ke Estin karena Estin tidak punya buku. Nah, Ariel menjual dengan harga Rp5.000 misalnya. Nah, harga yang diberikan oleh Ariel inilah yang dinamakan dengan harga jual. Berarti harga jual adalah uang yang kita keluarkan atau harga yang kita tentukan untuk menjual kembali barang kita kepada pembeli. Sudah paham ya? Oke, selanjutnya adalah untung dan rugi. Nah, Ibu rasa untung dan rugi ini sangat familiar ya dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya kalau kalian pergi belanja kios itu pasti kalian selalu dengar yang namanya dengan apa?
untung dan rugi. Nah, ibu ambil contoh lagi. Misalnya nih, Noya pergi ke kios. Iya, misalnya, Noya pergi ke kios dan dia membeli, lanjut lagi contohnya, dia membeli buku. Nah, kemudian buku ini dia kembali menjual ke Ariel. Dia membeli buku dengan harga Rp3.000, lalu ia menjual ke Ariel dengan harga Rp5.000. Menurut kalian nih, kira-kira Noya untung atau rugi? Untung. Betul sekali. Noya di sini mengalami keuntungan sebesar Rp2.000. Ya, betul. Sekarang rugi. Nah, Noya membeli bukunya tadi harga Rp3.000. Lalu karena SSB mengalami kebutuhan mendesak, akhirnya dia menjual bukunya dengan harga Rp1.000 saja. Kira-kira Noya untung atau rugi? Rugi. Ya, kalian benar sekali ya. Noya di sini mengalami kerugian. Dia rugi sebesar berapa? Rp2.000. Iya, betul sekali. Noya mengalami kerugian. Nah, dari penjelasan yang Ibu sampaikan, di sini dia punya perhitungan matematikanya. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini, yang disebut dengan rumus. Oke, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi nih, untung dan rugi. Kira-kira dari kalian ada yang bisa membuat rumus perhitungan secara matematikanya dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi? Oke, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa merumuskan rumus dari untung dan rumus dari rugi? Rumusnya itu dari dua hal yang sudah Ibu jelaskan barusan. Ada yang bisa membuat konsep rumusnya? Oke, kita silakan. Berdasarkan ini apa yang kita tadi. Jadi rumus untuk untung itu harga jual kita beli dan rugi itu harga beli berapa? Oke, betul sekali. Kita langsung kita. Jadi ini adalah rumus perhitungan secara matematikanya. Nah, masih ada lagi, ada dua, yaitu presentase dari untung dan presentase dari rugi. Untuk rumus presentase dari untung dan rugi ini, presentase itu apa ya kira-kira? Ada yang tahu apa itu presentase? Ya, presentase itu dia tuh tujuannya di sini untuk membandingkan dengan patokannya itu adalah modal kita terkait dengan harga jual dan harga beli untuk menentukan untung dan rugi. Jadi fungsi dari presentasi ini adalah dia sebagai perbandingan atau rentang. Mengerti? Mengerti. Oke, jadi untuk rumus dari presentasi untung dan rugi ini adalah untung dibagi dengan harga beli dikurangi dikali 100%. Kalau presentasi dari rugi ini tinggal rumusnya seperti ini. Kalian sudah catat ya? Oke, karena kalian sudah catat, sekarang Ibu mau langsung ke contoh soal saja. Tapi sebelum ke contoh soal, Ibu mau tayangkan satu video. Oh ya, Ibu sudah kirimkan videonya di grup kan? Sudah. Ya, kemarin yang Ibu send untuk bawa HP siapa-siapa ya? Ya, Estin. Jadi videonya sudah kalian nonton dan pastinya kalian sudah paham kok. Oke. Dari video itu kan pada akhir dari video itu kan ada pertanyaan. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, untuk menganalisis kasus tersebut, inilah rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada video. Oke? Oke, kemarin Ibu sudah kirim video dan kalian sudah nonton kan? Sudah. Ada yang sudah mencoba mengerjakan soalnya? Sudah. Oke, sebentar. Kita bahas sama-sama soalnya. Sekarang kita bahas soal yang ada di video. Oke, yang pertama di soal tadi kan di video kemarin itu, jadi di situ ada kasus di mana ada seorang ibu yang membeli beras ke barunya Pak Rahmat. Dan jadi informasi yang sudah diketahui di soal itu, yang pertama yang diketahui itu adalah harga beli total, atau harga beli total tadi disebut sebagai apa? Modal dari 3 karung beras itu totalnya di video itu sebesar 900. Iya, betul. Nah, setiap karung itu terdiri dari 25. Iya, betul. Nah, untuk target keuntungan yang ditanyakan yang diinginkan oleh Pak Rahmat
di video kemarin itu sebesar 20%. Oke, jadi yang ditanyakan di soal itu, kira-kira harga jual beras per kilogram agar Pak Rahmat mendapatkan keuntungan sebesar 20%. Jadi langkah-langkahnya, kalian sudah menguasai dasar-dasar yang sudah kita bahas tadi, maka di sini kita langsung ke memecahkan masalah yang lebih tinggi lagi. Oke, langkah yang pertama adalah setelah kita tulis yang diketahui yang ditanyakan, yang pertama kita menghitung total berat dari berasnya. Jadi untuk menghitung total dari berat berasnya itu adalah jumlah dari karung itu kita kalikan dengan berat per karung. Berarti jumlah dari karungnya berapa? Oke, kita kalikan dengan berat per karung itu sama 25 ya betul. Dikalikan maka hasilnya 75 ya. Kemudian kita sudah tahu total berat berasnya. Langkah yang selanjutnya kita menentukan keuntungan yang ditargetkan. Jadi itu untuk menghitung keuntungannya adalah target itu kita kalikan dengan harga beli total. Harga beli total yaitu 9.000. Iya betul sekali. Berarti kita kalikan. Jadi anak-anak untuk perhitungan dasar ini kalian sudah tahu kan sampai dapat ini hasilnya? Sudah ya. Persen itu berarti ya betul sekali, pintar. Jadi 20 per 100 itu dikalikan dengan 975.000 rupiah, itu hasilnya untuk keuntungan yang ditargetkan sebesar 100.000. Oke, langkah yang selanjutnya adalah kita menghitung harga jual totalnya. Karena yang ditanyakan tadi kan target keuntungannya kan. Berarti sekarang kita menghitung harga jual totalnya. Untuk menghitung harga jual totalnya adalah harga beli total tadi ini kita tambah dengan keuntungan per rupiahnya. Jadi keuntungan yang sudah kita dapatkan tadi, tinggal sekarang harga beli total ini kita jumlahkan dengan keuntungannya. Maka didapatkan berapa? 100.000. Ya, betul sekali. Oke, kita sudah dapatkan harga jual totalnya. Mendekati ke kesimpulan. Sekarang yang terakhir adalah kita masuk ke yang ditanyakan, yaitu harga jual beras per kilogram sebagai target dari keuntungan 20%-nya. Maka untuk menghitung harga jual beras per kilogramnya, itu kita harga jual total itu kita bagi dengan total berat beras tadi. Total berat beras tadi berapa? Ya, kita bagikan dengan harga jual total. Maka kita dapatkan hasilnya sama dengan 15.500. Ya, betul sekali. Maka kesimpulan dari kasus Pak Rahmat ini, untuk agar Pak Rahmat mendapatkan keuntungan sebesar 20%, maka dia harus menjual beras dengan harga 15.600 rupiah per kilogramnya. Kalian paham? Paham. Yakin kalian sudah paham karena videonya sudah diberikan kemarin lalu ya, kalau tidak salah. Oke. Sekarang Ibu mau kalian mengerjakan satu soal dan Ibu minta kalian kerjakan baik-baik karena Ibu akan dikumpulkan sebentar. Kemudian Ibu minta satu orang itu untuk menjelaskan di depan supaya Ibu bisa tahu apakah kalian paham beneran atau hanya iya saja. Tapi biar kita tidak paham sih. Ibu minta salah satu dari kalian yang bersedia saja untuk menyelesaikan soal yang kedua. Ada yang bisa? Semua bisa? Ariel? Oke, silakan. Baik, saya akan menjelaskan penyelesaian soal yang sudah diberikan oleh Ibu. Soalnya adalah Pak Ahmad mempunyai beberapa jenis burung. Selain merupakan kegemarannya, ternyata Pak Ahmad juga berusaha di bidang jual beli burung-burung tersebut. Harga satu ekor burung yang dibeli Pak Ahmad adalah 100.000 rupiah. Pada suatu saat, seorang memberi 10 ekor burung perkutut dan 5 ekor burung balam Pak Ahmad. Pertanyaannya, berapa modal yang dikeluarkan Pak Ahmad? Yang kedua, dari hasil penjualan tersebut, Pak Ahmad memperoleh uang sebesar 1.800.000 rupiah dan mengatakan kalau ia memperoleh keuntungan 20%. Jelaskan dari mana Pak Ahmad mengatakan dapat keuntungan 20%. Pembahasannya, yang pertama itu kita tulis diketahui. Yang pertama adalah harga satu burung tadi itu 100.000 rupiah. Sedangkan jumlah total burungnya Pak Ahmad itu 15 ekor. Kemudian Pak Ahmad menjual kembali 15 ekor burung tersebut dan menghasilkan uangnya 1.800. Terus dia mengklaim keuntungannya 20%. Pertanyaannya tadi, jelaskan dari mana Pak Ahmad mengatakan dapat keuntungan 20% tersebut. Dan yang pertama itu kita cari modal awal, yaitu dengan mengalihkan banyak burung dengan harga satu burungnya itu 15 ekor burung dikali 100.000, hasilnya 1.500.000 rupiah. Kemudian menentukan rumusnya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu, yaitu untuk sama dengan harga jual total kurang harga beli total. Nah, harga jual totalnya tadi itu 1.800. Kemudian dikurang dengan harga beli total yaitu 1.500. Jadi untungnya adalah 1.800 dikurang 1.500.000 sama dengan 300.000 rupiah. Jadi Pak Ahmad memperoleh keuntungan sebanyak 300.000 rupiah. Kemudian mencari lain 200% tadi. Nah, yang pertama adalah kita menggunakan rumus persentase untung, yaitu rumusnya untung dibagi dengan harga beli total dikali 100%. Nah, untungnya tadi 300.000, kemudian dibagi dengan harga beli total yaitu 1.500 terus dikali dengan 100%. Nah, 300.000 dengan 1.500.000 ini dapat disederhanakan sehingga menjadi 1/5. Tentu
Kemudian dikali dengan 100% dan memperoleh 20%. Lalu begitu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Paham? Kurang lebih yang kalian kerjakan seperti ini juga ya? Ya, Ibu. Kalau sudah seperti ini, sudah pasti nilainya 100. Sampai kita lalu kita semua. Oke, karena Ibu yakin kalian sudah paham, maka berakhirlah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri, Ibu minta salah satu dari kalian, ada yang bersedia yang dari awal tadi sudah sangat fokus sekali dan bisa memberikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Dari harga jual, harga beli, apa lagi tadi? Ya, ada yang bisa? Ya, gini saya silakan. Oke, baik, dari materi yang sudah Ibu jelaskan, di sini saya menyimpulkan dikatakan bahwa penjual untung jika harga penjualan lebih besar dibanding harga pembelian. Sedangkan penjual dikatakan rugi jika harga pembelian lebih besar dibanding harga penjual. Oke, tepuk tangan untuk Inse. Terima kasih Inse. Oke, karena sudah berakhir dan waktu kita sudah selesai, maka kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Lepaskan semua segala kita sekalian, mari kita satukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa, sumpah puja Tuhan hari ini, esok dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, silakan. Terima kasih. Sampai nanti.